Terima kasih, moderator, sahabat saya, teman tenis, tapi saya nggak pernah menang sama beliaunya. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Webinar kali ini kita harus bahagia. Nggak boleh cemberut, nggak boleh tegang. Kita diskusi, kita berbagi pengalaman terkait dengan pendidikan jasmani. Karena di dalam pendidikan jasmani ini memang jadi persoalan ketika kita sementara ini masih terkendala dengan COVID. Sehingga upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh para guru, para pengambil kebijakan pendidikan, agar pendidikan jasmani juga tetap bisa berjalan. Walaupun ada beberapa kendala-kendala. Saya yakin para pembicara, tokoh-tokoh besar yang biasa memahami dan melaksanakan, bahkan merancang strategi-strategi pembelajaran nasional. Ada Mbak Tandyo, ada Mas Adang, ada Mas Win. Coba saya sampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Lanjut. Pendidikan jasmani, kata kuncinya adalah kita harus bahagia, harus senang, harus fun. Itu kata kuncinya. Bagaimana pelaksanaan pendidikan jasmani itu berlangsung dengan bahagia, walaupun secara online nantinya. Nah, ini bagian dari strategi para guru. Untuk itu, ada kata kunci di era industri 4.0 dan ketepatan bersama dengan COVID itu, semua guru sekarang harus berani, tangguh, berani berkreasi, berani berinovasi, kemudian berkolaborasi pada stakeholder yang lain, berkolaborasi sama teman-teman yang ahli IT, berkolaborasi dengan beberapa ahli terkait dengan bagaimana nanti mengemas pendidikan jasmani agar bisa menyenangkan di era pandemi ini. Itu penting, kalau tidak, maka pendidikan jasmani sulit dilakukan. Next. Ada beberapa strategi yang pernah dilakukan dalam keadaan normal. Ada active life, ada discovery, ada corporate learning, ada yang sangat terkenal di tempat kita di Indonesia adalah PAIKEM. Pembelajaran aktif adalah mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik dengan karakteristik masing-masing. Nah, itu ketika normal kita bisa lakukan. Lah, bagaimana nanti ketika terjadi COVID ini, sehingga harapannya pembelajaran nanti bisa dilakukan dengan baik. Next. Berikutnya adalah discovery. Adalah proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi terkait itu bagaimana menerima bola, bagaimana melempar bola, bagaimana melari, bagaimana mengejar lawan, bagaimana melindungi dan sebagainya. Tapi tetap semuanya dilakukan dengan fun. Berikut, next, kooperatif. Kooperatif learning itu adalah suatu model pembelajaran di mana setiap siswa atau anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Nah, ini sementara ini kan tidak bisa dilakukan, kecuali nanti bisa dilakukan dengan keluarga sendiri atau dengan kakaknya, dengan pamannya, itu pun bisa dilakukan di rumah. Sementara ini tidak bisa ketemu temannya. Jadi ini pun ada problem. Next, berikutnya adalah PAIKEM. Singkatan dari pembelajaran aktif, inovasi, kreatif, sebenarnya sudah ada ini. Kreativitas, inovasi, kemudian efektif dan menyenangkan. Next, saya agak cepat aja. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta webinar, yang harus difahami bahwa coronavirus ini penyebarannya sangat cepat. Bahkan terakhir diketahui dengan kehebatannya bermutasi, maka bisa 10 kali lipat percepatan penularannya. Vaksin belum ditemukan. Kemudian kata kuncinya, kita harus bagus imunitasnya.
Itu kata kuncinya, kata yang harus dipertahankan oleh kita semua. Next. Nah, ini prediksi vaksin. Mudah-mudahan prediksi ini juga tidak lewat atau lebih cepat. Jadi ini masuk bulan Juni. Bulan Juni ini masih preclinical. Ini perlu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Kenapa? Agar Bapak Ibu sekalian, para guru, kepala sekolah, pengambil kebijakan, kepala dinas, merencanakan pembelajaran tidak hanya penjas saja, tapi bisa yang lain, itu betul-betul sesuai dengan rujukan-rujukan terkait dengan COVID ini. Di bulan September nanti baru trial 1, 2, 3 itu trial 1, kemudian ketiga itu sudah mulai ke manusia dan sebagainya. Kemudian Desember 2020. Ini masih belum apa, masih profil. Kemudian distribusinya itu diprediksi vaksin itu akan siap di bulan Agustus, itu pun 2021. Ini mudah-mudahan prediksi, mudah-mudahan lebih cepat. Harapannya itu. Kita berdoa semua. Kita harus bahagia. Tidak boleh takut. Ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian dan para peserta itu memahami bahwa situasinya seperti ini, strategi apa, nyusun program pembelajaran pendidikan jasmani agar tujuan itu dapat tercapai, agar siswa yang melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani di rumah itu tetap bugar, maka situasi pandemi ini harus betul-betul dicermati. COVID, Corona ini, persoalannya kondisi PJOK sekarang, siswa belajar dari rumah. Itu pun instruksi Mas Menteri sampai Desember. Mudah-mudahan sampai Desember saja kondisi di Indonesia landai. Kemudian terbatasnya alat dan tempat, ini juga persoalan. Penjas. Tapi yakinlah bahwa para guru akan bisa berkreasi. Jangan takut berkreasi. Kemudian motivasi untuk beraktivitas berkurang. Karena tidak ada Pak Guru atau Bu Guru. Yang ada orang tua. Yang repot lagi orang tuanya mungkin ada aktivitas yang lain. Kakak belum tentu mau. Kemudian saudara dan sebagainya. Kemudian akan ada persoalan kurangnya aktivitas jasmani. Itu pasti. Kemudian siswa, efeknya siswa tidak bugar. Tujuan pendidikan jasmani itu jadi persoalan. Nah, strategi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah peran orang tua. Orang tua menjadi pendamping sekaligus contoh agar anak mau melakukan aktivitas jasmani. Nah, itu yang perlu pertama. Yang kedua, contoh konkretnya semuanya, ya pendampingan misalnya, ayo fleksibilitas, kemudian terkait dengan strength training, push up, bisa lututnya nempel, bisa tidak, bersama orang tua laki-laki dengan papanya, kemudian dengan adiknya, dengan bentuk latihan cardio training, lompat tali dan sebagainya. Ini semua dilakukan di rumah. Kemudian ada rekomendasi tentang tradisional game pakai kotak itu. Ini pun dilakukan di halaman rumah dan masih di rumah. Dan ada tematik-tematik yang perlu diberikan. Untuk anak kecil, ini bisa di slide saya itu bisa ditambahi di situ angka-angka. Ayo coba, itu kan ada, aku lompat di angka 1, lompat di angka 2, lompat di angka 5, dengan 2 kaki, dengan 1 kaki, tangannya melentang dan sebagainya. Itu sesuai dengan perintah atau perencanaan dari pembelajaran Bapak Ibu Guru. Disiapkan betul. Ini tidak mudah, perlu kreativitas dan perlu keberanian, kemudian dievaluasi. Kurang, ternyata kemarin saya berikan itu kurang. Jadi nanti sifatnya sudah individual. Next. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Berbagai media komunikasi bisa digunakan supaya siswa tertarik untuk melakukan aktivitas jasmani. Ya, ini mahal alatnya. Sebenarnya tidak mahal. Di Jepang itu sudah menjamur ini alat-alat ini, dan beberapa negara sudah mulai juga.
virtual training. Virtual training itu dia memakai alat itu, kemudian sudah diprogram sedemikian rupa oleh gurunya, maka dia bisa melakukan aktivitas. Lompat, di depan ada talinya, bisa saja dengan di depan itu ada lawannya, bermain bulu tangkis, bermain tenis meja, itu bisa semua bisa diprogram. Dan ini, Bapak sekalian, sudah ada penemuannya dan sudah dilakukan oleh teman-teman SMK yang ada di Kudus, yaitu yang disponsori oleh teman-teman Jarum Kudus. Ada video tutorial latihan, banyak sekali. Nah itu mohon nanti kita bisa berkoordinasi, kita bisa bantu untuk mendapatkan itu. Saya yakin para narasumber yang lain juga menyiapkan itu. Kemudian ada kartu rekomendasi latihan. Nah, kalau di Penjas kartu rekomendasi, tapi kalau di tempat pelatihan program latihan harian. Itu satu lembar. Jadi misalnya dilakukan ini sekian menit. Jadi jumping jack, squat jump, kemudian sit up, push up dan sebagainya. Itu bisa diprogramkan dengan baterai, bentuk baterai dan sebagainya. Setiap kali pindah ke posisi atau ke daerahnya masing-masing itu diberi waktu dan sebagainya. Itu silakan Bapak Ibu guru merencanakan pembelajaran itu. Tapi kata kuncinya adalah harus berani, berkreasi, dan aktivitasnya itu bahagia. Siswanya melakukan dengan senyum. Kalau perlu yang SMP, SMA dengan musik. Silakan dengan musik yang disesuaikan dengan program yang disiapkan oleh para gurunya. Next. Berikut adalah penerapan hidup sehat. Ini penting karena imunitas anak-anak juga tetap harus dijaga. Jangan memberikan bukan program latihan, program pembelajaran Penjas salah. Artinya terlalu lama sehingga mengakibatkan anak didiknya lelah. Ini perlu dari hidup sehat, mulai dari kebersihan diri, kebersihan lingkungan, cuci tangan, pakai masker. Kalau tidak dengan orang lain, kalau dengan keluarga sendiri kan sudah tahu mereka tidak akan terjangkit COVID ini. Dilepas dulu, kecuali kalau latihan di luar atau pendidikan jasmani di luar. Harus pakai masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Mengajarkan pola makan yang sehat dengan gizi yang ideal, ini penting, karena itu tugasnya guru-guru Penjas. Guru Penjas tadi berkolaborasi dengan teman-teman medis. Apa kira-kira untuk anak-anak sekolah dasar, SLTP maupun SLTA. Usia sekian, sehari itu gizinya berapa. Nggak usah ragu-ragu. Kolaborasi ini penting untuk penguatan model pembelajaran yang dirancang oleh para guru-guru. Ini penting. Jangan malu-malu. Teman-teman guru Penjas biasanya sendiri, nggak boleh. Sekarang eranya industri 4.0 itu harus berkolaborasi. Ini pesan saya yang harus dilakukan oleh semuanya. Siapa yang mampu beradaptasi di era COVID ini, itu akan jadi pemenang. Termasuk guru. Pemenang dalam menyiapkan pembelajaran, pemenang dalam menyiapkan siswanya agar bugar, pemenang dalam hal kehidupan yang lain. Aspek efektif. Ini perlu mendapatkan perhatian penting dalam pembelajaran PJOK. Jangan sampai tidak efektif. Dan produktif, ini yang penting. Efektif dan produktif. Karena ke depan kita itu tidak cukup dengan efektif, tapi harus produktif. Aspek afektif ini, di samping afektif, juga aspek yang lain. Pertama adalah kreativitas. Tadi sudah sampaikan bahwa kata kunci di dalam era ini, di era digital itu, adalah keberanian berkreasi. Kemudian kreativitas itu dibutuhkan, di samping gurunya kreatif, harapannya ada siswanya itu bisa berkreatif. Guru bisa melakukan memberitahukan pada siswa-siswa dan orang tuanya, bisa pakai handuk, pegang handuknya, tarik,
untuk stretching, angkat, kemudian gerak kanan kiri, gunakan itu. Bisa juga kalau di kamar mandi pakai apa itu yang untuk mandi itu juga bisa dilakukan. Kemudian kalau di rumah banyak sapu lidi, banyak macam-macam, ada bola kecil berwarna-warni dan sebagainya. Itu penting agar modifikasi pembelajaran di era COVID ini itu perlu kreativitas para guru dan pemegang proses pembelajaran di dalam pendidikan jasmani. Yang cewek disiapkan boneka. Di rumah kan ada boneka. Boneka dilempar kan ke orang tuanya, ke kakaknya, saling lempar tangkap untuk meningkatkan keterampilan komakatanya, koordinasi mata dan kaki. Kemudian ada problem solving, diberikan juga bagaimana cara itu semua diberikan dalam bentuk selembaran atau kartu-kartu. Jadi baik lempar tangkap itu dilakukan dengan kakak, ibu dan sebagainya. Kemudian bagaimana strateginya? Bagaimana nanti kalau melempar itu agar bisa diterima oleh mamanya dengan papanya. Berarti lemparannya harus tinggi supaya mudah ditangkap. Nah, kemudian antisipasi. Antisipasi caranya apa? Kalau dikasih kode kanan, maka dia harus bergerak kanan. Kiri, nah ini perlu berlatih seperti itu dan harus disiapkan materinya oleh Bapak Ibu guru. Sehingga bentuk-bentuk aktivitas, minggu ini siswa-siswi harus aktivitasnya terkait dengan endurance ini. Besok terkait dengan agility ini. Besok lusa terkait dengan keseimbangan ini. Besok lagi terkait dengan strength, power disiapkan lah. Kemudian yang besok lusa lagi adalah terkait dengan pengeterapan peraturan, kejujuran, sportivitas, tanggung jawab ada di situ. Yang kelima adalah pemahaman kontekstual. Ini juga diperlukan. Sehingga semua materi yang ada dalam pendidikan jasmani bisa diberikan pada siswa-siswi kita dengan bantuan orang tua, dengan bantuan kakak, mama, ayah, sehingga harapannya nanti mereka bisa hidup sehat, bugar, dan tetap mampu menangkal penyebaran COVID-19 ini. Next. Nah, saran terakhir untuk para Bapak Ibu guru peserta webinar, termasuk kepala dinas, paling tidak mengingatkan teman-teman harus berani berkreasi, memodifikasi pembelajaran penjas di era COVID ini dengan memberikan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh siswa-siswinya, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran, menjaga kebugarannya, dan menjaga imunnya dengan hidup sehat dan tetap berolahraga dengan bahagia dan menyenangkan. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar dan teman dan sahabat saya yang nanti juga akan berbagi pengalaman terkait ini. Jadi kata kuncinya keberanian, memodifikasi, berkolaborasi agar kita mampu beradaptasi sehingga kita bisa memberikan pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa-siswi kita melalui bantuan orang tua, keluarga, bantuan alat-alat yang ada sederhana bisa dilakukan dengan baik dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.